Semua disediakan. Bagi siapa? Yep. Semua siap? We go, 1, 2. Alasanku melakukan segala perkara, tuluskan dan samanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tuluskan dan samanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi dia. Semua siap lompat di video. 1, 2. Semua tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Say oh, whoa, say Jesus, Jesus, what? Say oh, say Jesus. Okay, shalom, shout, 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 go. Alasanku melakukan segala. Semua tangan di atas, yuk. Tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Yuk. Mantap. Semua siap lebih gila. Come on. We are jump, jump. Alasanku melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, kuasanya tak tulus sekarang, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Shalom pemirsa, saya Philip Mantova. Happy birthday to Before30. Wow, sebuah acara yang spesial dan hari ini kita merayakan ulang tahun yang perdana. Syukur kepada Tuhan untuk setiap hati yang sudah dijamahnya lewat acara ini. Dan saya percaya Tuhan masih mau memakai kita lebih lagi dari sebelum-sebelumnya. Acara ini bukan hanya untuk orang-orang muda, tapi juga untuk keluarga muda. Dan juga khususnya bagi setiap orang yang hatinya haus dan lapar akan firman-Nya. Saya sangat yakin sebelum 30 menit berlalu hari ini, ya,
Before 30 Minutes, hidup Anda akan diubahkan oleh Tuhan. Pada bulan November 2011, program televisi Before 30 Show merayakan hari jadinya yang pertama. Acara yang diadakan di Gedung Jatim Expo Surabaya ini dihadiri lebih dari 4.000 anak-anak muda dan berlangsung sangat meriah. Sejak pagi, anak-anak muda sudah memadati gedung tempat berlangsungnya acara ini. Semangat mereka pada saat menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan Yesus mengawali acara ulang tahun ini. Sukacita yang luar biasa terlihat di wajah mereka. Mereka melompat, berteriak, dan memuji Tuhan dengan segenap hati. Sangat excited sekali, sebentar lagi kita akan melihat ribuan anak-anak muda hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan ketika Anda menonton yang satu ini nanti, Anda pun akan diubahkan oleh Tuhan. Lebih banyak lagi orang-orang muda, generasi muda di Indonesia akan diubahkan oleh Yesus Kristus. Pastor Philip Mantova sebagai host Before 30 Show menyampaikan firman Tuhan tentang masa-masa sebelum usia 30 tahun adalah masa-masa yang sangat penting, di mana Tuhan sedang menyiapkan masa-masa keemasan kita. Waktu aku berumur 30 berusia itu ya Tuhan Yesus, aku berdoa, genapi nubuatan-nubuatan-Mu atas hidupku. Angkat aku dan buka pintu ya Tuhan. Angkat familyku ya Tuhan. Pakai aku mau jadi orang muda yang beda, yang di atas rata-rata, menjadi pemimpin, menjadi orang yang diurapi, dipakai oleh Allah. Seperti Yusuf, seperti Daud, seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Banyak anak muda yang meresponi firman Tuhan dan mereka berkomitmen untuk hidup maksimal dan sungguh-sungguh di usia muda mereka. Pada saat lagu ulang tahun dinyanyikan, hujan balon menambah suasana menjadi begitu meriah. Tidak hanya sampai di situ saja, ada banyak acara seru lainnya, diantaranya fashion show, dance, dan banyak lomba menarik seperti lomba makan, pacu wanita, tarik tambang, dan berbagai permainan seru lainnya. Hai pemirsa, selamat datang kembali di Before 30. Saya Philip Mantova. Puncak acara pada hari itu diadakan nonton bareng Before 30 Show yang ditayangkan di Global TV bersama Pastor Philip Mantova. Hari ini kita berulang tahun yang pertama. Dan puji Tuhan, rating kita terus naik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selama 1 tahun ini, melalui program Before 30 Show, ratusan ribu pemirsa mengalami perubahan hidup dan menjadi semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Puji Tuhan, Before 30 Show telah menjadi berkat bagi generasi muda di Indonesia. Hari ini kita mau belajar sedikit tentang firman Tuhan yang berhubungan dengan kata before 30. Siapa di sini yang umurnya di bawah 30 tahun bisa angkat tangan? Umur 30 tahun adalah sebuah usia yang sangat-sangat penting di dalam Alkitab. Saya ajak kita buka-buka Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memulai pekerjaannya ketika beliau kira-kira berumur 30 tahun. Buka sama saya di Lukas 3 ayat 23. Bunyinya seperti ini. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi juru selamat kita memulai public ministry-nya, pelayanan di depan umum, pada waktu usia 30 tahun. Karena itu saudara-saudara, mari kita punya pengharapan yang tinggi. Ketika kita menginjak usia 30 tahun, sesuatu yang besar terjadi di dalam kehidupan kita. Memang tidak ada yang sakral dengan sebuah angka. Namun kita harus percaya bahwa usia kita ada di dalam profesi atau nubuatan Tuhan. Katakan amin.
Tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita. Kelahiran kita pun bukan kebetulan. Sekalipun orang tua kita bisa membuat kesalahan. Ada banyak kejadian-kejadian yang jauh dari sempurna di atas muka bumi. Tapi ingatlah apa kata Tuhan kepada seorang anak muda di zaman perjanjian lama namanya Yeremia. Sebelum kamu dijadikan, aku mengetahui namamu. Orang bisa buat kesalahan, tapi Tuhan tetap punya maksud mulia dalam kehidupan setiap orang yang dilahirkan. Kita gak perlu untuk memiliki masa lalu yang baik untuk kita memiliki masa depan yang luar biasa. Cukup kita percaya pada Tuhan dan serahkan hidup ini, khususnya serahkan masa muda kita pada Tuhan. Sesuatu yang ajaib akan terjadi di depan kita. Katakan amin. Kita lihat lagi satu orang yang namanya Daud. Dia diurapi menjadi raja atas Israel ketika dia berusia 30 tahun. Buka aja sama saya di 2 Samuel pasal yang kelima ayat 4. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Semua kejadian di dalam hidup kita sebelum kita beranjak ke usia 30 tahun sangat-sangat penting. Itu akan menjadikan kita orang seperti apa nanti. Daud mengalami pembentukan Allah yang dahsyat sebelum berusia 30 tahun. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia masuk keluar gua. Tanpa dia sadari, Allah menggunakan kesempatan itu untuk membangun fondasi yang kokoh dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa menjadi raja yang adil dan benar di mata Allah dan manusia. Dia bisa menjadi pemimpin besar. Tuhan selalu mempersiapkan orang-orang yang dia hendak pakai. Jadi jangan sia-siakan segala pengalaman hidupmu. Termasuk pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakkan. Jangan sia-siakan penderitaanmu jikalau di masa mudamu kau bertemu dengan penderitaan, pengkhianatan. Tuhan tidak pernah mengirim pencobaan dalam kehidupan anak muda. Jangan pernah salah paham akan hal ini. Tuhan, kenapa kau izinkan papa mamaku bercerai? Tuhan, kenapa kau izinkan aku mengalami pelecehan seksual oleh pacarku? Kenapa kau izinkan aku mengalami pelecehan fisik oleh guruku? Kenapa kau izinkan orang tuaku bangkrut dan jatuh miskin? Kenapa kau izinkan kami susah sekali bahkan untuk makan dan minum? Jangan pernah berkata seperti itu. Tapi kalau pencobaan datang ya hadapi saja. Janganlah mengeluh. Janganlah mundur dari Tuhan. Jangan on dan off. Teruslah bertumbuh secara rohani sebab upah yang besar sedang menantimu. Katakan amin. Dan Daud menemukan tujuan hidupnya sebelum dia menjadi raja. Ketika dia diangkat oleh Tuhan, dia sudah siap melayani. Ketika dia diberkati Tuhan, dia sudah siap untuk memberi menjadi bendaharanya Tuhan. Ketika dia jadi pemimpin, dia tidak mengeksploitasi orang lain. Dia siap untuk menjadi berkat buat mereka, melengkapi mereka, memimpin mereka seperti gembala yang baik. Mungkin Anda berkata, ya Raja Daud itu raja, apalagi Tuhan Yesus anak Allah. Nah, coba kita lihat orang yang lebih biasa lagi. Ya, yang dikhianati oleh saudara-saudaranya. Yusuf ini juga dipromosi oleh Allah ketika dia berumur 30 tahun. Kejadian pasal yang ke-41. Coba lihat ayat 46. Dikatakan Yusuf berumur berapa saudara? Yusuf berumur berapa ketika ia menghadap Firaun? Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun. Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun. Lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Perhatikan saya sebentar. Saudara-saudara, saya nggak tahu apakah hari di mana Yusuf bertemu dengan Firaun adalah persis hari ulang tahunnya. Yang pasti tahun itu dia berulang tahun yang ke-30. Dia mendapat kado yang istimewa dari Tuhan. Dia diangkat jadi Perdana Menteri. Our God is still a good God. Allah kita tetap Allah yang baik. Dia masih memikirkan surprise atau kado kejutan buat anak-anaknya ketika masuk ke usia nubuatan.
Kalian semua harus berharap sama Tuhan. Berharaplah pada Tuhan, bukan pada manusia. Berharaplah bahwa ketika kalian berumur 30 tahun, Tuhan memberikan sesuatu kado yang sangat spesial pada kalian. Saya ajak kita berimajinasi sedikit. Kira-kira saat itu modelnya si Yusuf ini gimana? Bisa bayangin dia bertahun-tahun mendekap di dalam penjara yang lembab. Tiba-tiba pintu penjara diketuk hari itu tanpa dia tahu apa yang terjadi di luar sana. Sebab Allah tidak memberitahu dia. Siapa bilang kalau Allah mau melakukan sesuatu besar di hidupmu, dia harus selalu jauh-jauh hari memberitahumu. Tuhan tidak perlu memberitahu apa-apa. Kita yang harus mengantisipasinya dengan hati kita setiap hari. Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Dia ingatkan dirinya, kalau enggak dia bisa breakdown, bisa gila kesepian, bisa gila kebingungan sebagai anak umur 17 tahun yang bukannya dapat sweet 17 dari papanya, tapi dapat pengkhianatan. Untunglah kita yang dapat sweet 17. Sebab Yusuf pada waktu sweet 17 dia dijual ke negeri orang dan tidak ada pulsa untuk bisa telepon ke rumah. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini belum ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Dia beritahu pada dirinya, masih ada harapan, masih ada harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kaget dia. Tiba-tiba bukannya dia dibawa keluar, tetapi dia dimasukkan kepada penjara yang lebih dalam lagi. Dia nyanyi lagi, ku tahu rencanamu. Setiap kali dia nyanyi lagu ini, dia dikuatkan lagi. Indah bagiku. Aku tetap setia, aku gak mau kepahitan. Aku gak mau mencuri, aku gak mau membunuh, gak mau ikut-ikutan dengan sesama penghuni sel. Aku tidak mau ikut. Ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Diinterogasi dengan paksa. Kamu memang betul kan? Kamu mengaku bahwa kamu memang mau memperkosa istri Potifar. Hari itu sudah 13 tahun dia menyanyikan lagu itu. Dari sejak di sumur lembab itu, di rumah Potifar sampai di dalam penjara. 365 hari kali 13, hitung sendiri di kalkulator. Berapa kali dia ulangi lagu itu. Tiba-tiba suatu siang, hari ulang tahunnya, dia baru bersyukur. Orang tidak hargai ulang tahunku. Saudara-saudaraku sudah lupa, papaku mungkin sudah mati karena dia tidak tahu papanya masih hidup, enggak. Dia berkata, aku harus menghargai hidup ini dari Tuhan. Dia syukur. Tidak mau seperti brewokan seperti orang-orang yang lain di dalam sel. Tidak mau bau seperti orang lain di sel, dia mandi. Tidak perlu dengar kata lagu happy birthday. Aku tahu Allahku penciptaku. Dia ingat kapan dia membuatku. Aku bukan kebetulan, aku bukan kesalahan. Dia nyanyi, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu yang terbaik bagi. Kunya belum disebut. Dor. Kaget dia. Pakai pakaian. Firaun memanggilmu. Mati aku. Inilah hukumanku. Terakhir hukuman mati. Dia keluar. Dia tidak gemetar. Ya Tuhan, aku sudah setia sampai akhirnya, Engkau harus tahu. Aku setia sampai ke tiang gantungan. Karena teman penjaranya dulu, si juru roti itu dan digantungkan. Dia berjalan dengan tegap. Aku tahu sampai hari ini aku innocent. Berkali-kali teman-teman ajak aku untuk memberontak di penjara, untuk bunuh polisi-polisi di penjara. Berkali-kali saya ditawarin untuk melupakan masalah saya dengan alkohol. Saya berkata tidak, aku sudah setia sampai ke tiang gantungan. Ternyata dia keluar di ballroomnya raja. Dan raja berkata, hai Yusuf,
siapa di seluruh Mesir yang seperti engkau penuh dengan roh Allah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Yusuf. Today, hari ini kau Perdana Menteri. Percayakah hal itu masih bisa terjadi dalam kehidupan kita dalam konteks yang berbeda? Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tahukah tidak pernah sia-sia menyerahkan masa muda kepada Tuhan? Katakan amin. Tidak sia-sia untuk kita melakukan kehendak Tuhan setiap menit. Katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on. Dari kasih-Mu, dari kasih-Mu, Pemirsa, barusan Anda menyaksikan pesan Tuhan di acara ulang tahun Before 30. Saya tahu sesuatu sedang terjadi di dalam hati Anda. Dan Tuhan sudah siap memberikan kepada setiap kita sebuah kesempatan dan kehidupan yang baru. Maukah Anda berdoa dengan saya? Dan saya percaya sesuatu yang ajaib akan Tuhan berikan di dalam hidupmu. Letakkan tanganmu di dadamu seperti ini. Ikuti saya berdoa secara sederhana. Tuhan Yesus, aku panggil namamu. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Engkau memberikan kepadaku kesempatan yang baru, kehidupan yang baru, oleh karena pengorbananmu. Ampuni dosaku Tuhan, dan mulai hari ini, apapun kata orang-orang di sekelilingku, aku mau hidup untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Doa itu sederhana, tapi doa itu didengar oleh Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup ini harus ada permulaan. Dan hari ini juga bisa menjadi permulaan kehidupan baru bagi Anda. Terus nantikan acara ini, dan terus nantikan Tuhan dalam hidupmu. Sampai jumpa, and happy birthday to Before 30. Happy birthday to all of us.